Sanctuary, sanctuary, sanctuary. And we're about to start in 5, 4, 3, 2, 1. Halo guys, pasti lu udah pada ketawa-tawa sebelum ini. Dan kita kembali lagi di Sanctuary, a place for everyone. Dan hari ini kita akan bahas tentang Indonesia. Jadi siapa di sini yang ngaku diri Indonesia? Angkat tangan. Cakep. Tapi kita mungkin mau lebih kenal lagi karena Indonesia kok tapi warna kulitnya beda-beda. Indonesia kok matanya beda-beda. Rambutnya juga beda-beda. Nah, gue mau kenalin kalian, teman-teman gue ini, dan mungkin mereka bisa cerita mereka turun dari apa, asal aslinya dari mana, dan mungkin bisa share sedikit bahasa daerah mereka. Nah, ini yang akan seru banget. Oke, jadi gue akan mulai dari Gibi. Oke. Nama lengkap. Kalau ada marga, marga. Halo, nama gue Gabriela Patiasina. Gue keturunan Batak Ambon dan dipanggil itu Gibi. Orang Ambon ya? Ya. Cuman kalau disuruh pakai bahasa Batak atau bahasa Ambon, saya tidak bisa. Maaf, saya mencintai bahasa Indonesia, guys. Berarti nilai bahasa Indonesia bagus dulu. Lumayan. Enggak juga. Oke, jadi orang Ambon dan orang Batak. Batak. Rambutnya itu gelombang atau berantakan? Kayaknya dua-duanya kayaknya dua-duanya. Mungkin kalau ini lagi berantakan kali. Berantakan. Asli. Oke, mantap. Tunjuk siapa lagi? Anda sendiri memperkenalkan diri? Nama gue Joshua Martin. Biasa panggil JM dan gue orang Jakarta asli. Nah, kalau lihat begini ya keturunan apa keturunan Tiongkok lagi. Tiongkok. Ya begitu karena mata sipit dan segala macam. Tapi asli Jakarta. Dan nggak bisa ngomong Mandarin. Ya kalau ngomong Mandarin pun cuma paling ngomong gi ersanse lu cipacuse. Yang lain nggak bisa nggak ngerti. Tapi gue cuma bilang. Dan ya udah beginilah gue cinta Indonesia. Oke, gue tunjuk sebelah gue. Bus. Ya, nama gua Geraldi Kristakov Lesilolo. Itu jelas tuh, itu orang Baon. Ambon. Orang Ambon. Kayak Rusia ya? Enggak, Kristakov itu tuh gabungan antara dua opa-opa gua. Satu namanya Kristof, satu lagi namanya Gustav. Jadi digabung jadi Kristakov. Gitu, Kristakov. Nah, terus sebenarnya kalau dari bokap Ambon murni, kalau nyokap itu campuran. Itu ada Ambon, ada Belanda, sama ada Sunda. Rame gitu. Terus apa lagi? Oh, gue biasa kalau dipanggil tadi yang bilangnya Chris, kalau enggak ya bisa dipanggil Gary juga bisa. Terserah mau siapa, Aldi juga boleh. Ya, Lesi Lolo boleh juga. Terserah. Terus kalau bahasa Ambon, bahasa Ambon apa ya? Nganape gue yang patah-patah. Ojo ya. Iya, udah. Bisa ngomong bahasa Sunda nggak? Sunda. Ini tuh susu. Jadi ini teh apa susu gitu. Dah, Itu aja. itu aja. Oke, cakep. Aslinya rambutnya itu? Aslinya itu kalau rambut gua nggak pernah panjangin. Oh, kenapa? Karena kalau gua panjangin keriting, terus belah pinggir, aneh banget asli. Udah keriting terus belah pinggir, jadi gue nggak panjangin, gue botak ini kali. Biasanya itu kalau berenang basah gak rambutnya? Waduh. Kalau ini nggak kelihatan kayak basah gitu. Oke. Pilih siapa kalian? Gua pilih Reza dulu, Reza. Oke. Kenalin, nama gua Gede Ngurah Reza, dipanggil Reza aja. Reza aja. Keturunan Bali sama nyokap Sangir. Terus tapi lahir di Jakarta sih.
Gitu. Bahasa Bali atau Sangir nggak ngerti sama sekali sih. Sangir daerah mana ya? Ini seberang Manado. Oh, Nggak pernah. nggak pernah. Pernah sih, cuma gua nggak tahu. Di peta ada kok. Masih ada sih. Lagi sih ada. Iya. Bahasa cinta bahasa Indonesia sih. Oh, di Indonesia. Jadi nggak bisa bahasa Bali atau bahasa Sangir nggak bisa. Oh. Jadi lahir memang di Jakarta. Iya. Oh, Jakarta gitu. Panggilannya beli loh. beli. Enggak ya. Oh enggak ya. Beli kan online shop. Oke, Martin Zak. Siapa lagi Zak? Lu mau tunjuk siapa? Suling deh. Enggak. Suling itu kan yang Suling itu. Suling. Halo, nama gue Syuling, panggilannya Cinta. Cinta. Oke, yuk. Asal-asal dari Medan. Dan papa Cina, ya. Beneran, bukan ini bukan. Oh maaf ya. Oke. Ulang lagi. Ulang. Halo, nama gue Syuling, biasa dipanggil Ling Shu. Terus kalau asal gue dari Medan, dan mama Batak, papa Cina. Bisa ngomong Batak? Bisa dikit. Coba. Siki ya. Apa? Ngomong Batak apa sih? Horas. Bisa. Bahasa. Gak salah sih, bener sih. Enggak salah kan? Enggak ada. Ngomong Cina bisa? Cina Hokkien. Hokkien. Iya. Coba sedikit. Mau apa nih? Perkenalkan diri dengan bahasa. Aku cinta kamu. Jangan. Oke. Yang lainnya, perkenalan dengan bahasa Hokkien ya? Perkenalan dengan bahasa Hokkien, nama, hobi, Oke. ya makan, hobi, sama suka makanan apa? Oke. Halo, Meshuling. Wa suka Homokyu dan wa suka Chia Kebab. Kamsia. Keba tuh apa keba? Ayam. Oh iya. Wah itu gue. Wah, gue. Wah. Gue. Jadi kalau gue ketik di WA, gue itu wah gitu. Iya. Jadi Gue. suka WA. Penasaran guys, penasaran. Aku lanjut ke Ina. Daripada aku makin dalam. Betul. Oke, Ina. Aku. Halo semua, nama aku Esterina Kirei Hutauruk, dipanggilnya Ina. Papa aku orang Batak, mama aku orang Jawa. Aku lahir di Bekasi. Gitu. Satu kasih. Itu planet mana ya? Setelah Pluto kan udah hilang. Yang ini yang Bekasi. Itu. Bisa ngomong Jawa gak? Bisa. Coba. Kalau nanya nama kamu siapa? Jenengnya sopo? Jenengnya sopo? Jeneng ini ya. Masuk. Masuk aja, boleh. Bisa. Jenengnya siapa? Jenengnya sopo? Jenengnya sopo? Senangnya siapa? Kalau kamu Namanya cantik, siapa? Oh, nama siapa? Enggak tahu. kamu ganteng gak? Enggak tahu. Pengen banget dibilang nggak tahu. Bahasa Batak bisa bahasa Batak? Aku diajarin sama tante aku. Jadi dari Medan itu kan ada makanan namanya lapet. Terus kalau kita mau tanya apa di mana lapetnya gitu, di mana apa berapa ya, nggak tahu, aku lupa. Pokoknya bahasa Bataknya tuh di hodo lapeton. Di Hodo Lapiton. Di mana kau berada di Hodo? Lapet. Lapet Lapet itu makanan. Oh, lapet bukan yang begini. Lapet itu makanan enak kok. Kapan aja gue dong? Iya. Kapan? Ayo kapan? Aku. Oke, thank you banget tepuk tangan kita semua. Ayo penonton sih. Oke guys, nama aku Michaelian Yeremia Marius Sihaan. Asli orang Bogor, keturunan Batak dan Ambon. Bapakku Batak, bapaknya Kotak, mamaku Ambon.
Jadi aku keturunan Batak Ambon atau Babon. Batak Ambon. Aku cinta Indonesia, jadi aku mencoba untuk mengerti bahasa asli orang tua. Papaku Batak, aku bisa bahasa Batak sedikit. Contoh. Sayan Jumaau. Itu lagu. Wow, Cinta, aku cinta kamu. Gimana? Hasian. lagunya dong gimana? Hasian itu artinya sayang. Oh, kasihan. Boru. Hah? Boru. Marga. Boru Itu marga. untuk perempuan. Ini udah tahu apa nanya? Kok nggak ada sih? Kalau biasanya mama panggil biasanya mama panggil aku anak Tuna Burju. Anak Tersayang. Oh. Mamaku Ambon, aku bisa bahasa Ambon sedikit. Beta cinta C. Iya. Saya cinta beta kak. Sing. Ada rasa beta rasa. Biasa saya cinta itu Ambon. Itu Biasa saya cinta. Ya ada lagu tuh. Dia timur. Timur. banyak yang Batak. Itulah Indonesia. Oh iya. Sesudah perkenalan, ya pastinya gue pengen tanya-tanya nih. Jadi gue ada pertanyaan. Yang pastinya ini yang buat bukan gue. Ini ada temen gue yang buat pertanyaannya. Jadi gue baru baca sebenarnya jujur. Nah, gue pengen tanya nih, arti Indonesia buat kita. Jadi kayak misalnya menurut lu Indonesia tuh apa sih? Nah, coba gue start dari Dika. Itu dari gue. Iya. Indonesia menurut gue ya. Indonesia kalau menurut gue itu indah. Mulai dari pulaunya, terus daerah-daerahnya, keberagamannya itu indah banget. Bahkan kalau bisa dibilang banyak orang luar yang suka dan cinta sama Indonesia juga. Itu menurut gue. Jadi Indonesia indah. Indah. Oke. Udah dong. Sambil lagu dong. Biar asik. Sedap. Oke. Menurut lu Indonesia itu apa sih? Indonesia. Indonesia itu rumah sih sebenarnya. Rumah. Iya. Dimana satu tempat yang mau kita makan aja kita nyaman sih mau apa aja. Kita di dalamnya kita saling berelasi sama yang lain gitu. Semuanya nyaman aja gitu di Indonesia. Rumah gitu. Rumah kita gitu. Iya. Kalau menurut lu Ker, Indonesia tuh gimana sih? Indonesia itu ramai. Ramai penduduk. Ramai penduduknya, ramai budayanya, ramai karakternya, ramai pulaunya, ramai bacotnya. Indonesia. Ini orang kayak iklan deh ngomongnya sih. Welcome to plus 62 Indonesia. Plus tentu. Plus 62, warga plus 62 kita. Cakep. Oke. Ini gue nggak usah tanya semua. Kita next question aja untuk Ina. Pertanyaannya begini. Bukan soal Indonesia. Panik dia panik. Ada nggak tokoh pahlawan yang Ina pernah dengar? Jangan pernah dengar deh. Yang lu mungkin ya oke lah pernah dengar atau kayak kayaknya jago banget nih orang. Ada dong. Siapa? R.A. Kartini. R.A. Kartini. Itu siapa? Dia itu memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia. Jadi kayak yang tadinya cewek-cewek tuh belum boleh sekolah, cuman boleh di rumah aja, kayak gitu-gitu.
dia memperjuangkan supaya wanita-wanita di Indonesia bisa setara sama kayak laki-lakinya, jadi bisa sekolah, bisa berpendidikan yang tinggi. Itu keren banget. Jadi kayak dulu dia memperjuangkan kayak anak wanita nggak bisa sekolah gitu ya. Sekarang gimana kok COVID-19? Semua di rumah. Tapi kan tetap sekolah. Oh iya, pintu. Iya kan? Itu beda konteks kan? Beda banget. Oke, Syuling, ada nggak tokoh pahlawan? Sama sebenarnya. Cuma ya ada yang kedua aja. Soekarno. Soekarno. Karena kalau nggak ada dia nggak ada presiden. Presiden pertama. Iya, presiden pertama, dan dia yang pokoknya dia yang ngasih segala hal, apa ya, peraturan-peraturan, sehingga kayak ada presiden kedua, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai sekarang. Dan dia pelopor kemerdekaan juga. Yakin. Oke, cakep. Menurut Kak Gaby, Sebenarnya sih kalau tokoh favorit ya nggak gimana? jauh. Kurang kencang. Kalau tokoh favorit sih nggak jauh beda dari Raden Ajeng Kartini. Karena kan dia emang tokoh favorit semua wanita gitu. Dimana zaman sekarang tuh kayak wanita tuh suka banget dilecehkan. Tapi Oke. tapi berkat Raden Ajeng Kartini wanita bisa mendapatkan tempatnya gitu, bisa mendapatkan sesuatu hal yang dia itu bisa lakuin apa yang dia mau. Bukan berarti yang wanita harus di dapur, wanita harus begini. Jadi karena itulah aku mengidolakan Raden Ajeng Kartini. Oh. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat para tokoh-tokoh pahlawan kita. Oke, nah kita mungkin udah kayak definisi Indonesia itu apa, tokoh-tokohnya yang kita suka siapa orangnya. Cuman kalau kita melihat diri kita hari ini, sudah berkontribusi apa kita untuk Indonesia? Suling, sudah berkontribusi apa untuk Indonesia? Apa? Sudah berkontribusi apa untuk Indonesia? Oke. Apa ya? Kontribusi apa? Menaati peraturan-peraturan yang ada. Oh, Jadi kalau contohnya. menaati rambu-rambu lalu lintas. Oke. Iya gitu. Apakah hanya itu? Banyak lagi yang lainnya. Tapi yang itu udah kau lakukan. Walaupun sering jatuh. Cuma apa ini? Kalau misalnya malam-malam gak ada orang kan, ya udah gitu. Itu dulu. Sekarang udah enggak. Udah, Ya. udah taat ya. Oke. Oke. Kalau kalian, lu udah ngapain buat Indonesia? Kalau boleh jujur, memang belum apa-apa dibandingin para tokoh-tokoh negara. Tapi sebagai anak muda ya, sesungguhnya yang sedang kita laksanakan ini, yang sedang kita lakukan ini sudah jadi bentuk bagian yang kita sudah ambil sebagai anak muda Indonesia, yaitu berkumpul. Di sini ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Ambon, saling berbela rasa, saling bertukar pikiran, saling bertoleransi. Itu adalah bentuk kita menjunjung tinggi kebinekaan. Jadi kalau bicara simpel, aku dan kita semua di sini sudah melakukan tugas sebagai warga negara Indonesia, khususnya anak muda bangsa Indonesia. Gitu Jim. Gue seperti mendengar pidato. Bagus kan? Luar biasa. Oke, kalau Ina, lu ngapain nak buat Indonesia? Aku sama kayak Syuling, menaati peraturan, terus toleransi juga. Toleransi, contoh. Aku di kampus tuh punya teman gak cuman yang satu agama, gak cuman yang satu ras doang, tapi aku berteman dengan semuanya. Toleransi antar agama, antar sesama, suku, semua. dan memang itu harus kita jalin sebenarnya. Jadi jangan sampai ada kayak perbedaan-perbedaan atau mengkotak-kotakan. Karena kalau kita masuk ke Indonesia, berarti kita satu
Indonesia. Berarti Indonesia. Indonesia. Gue jadi lupa mau apa. J1 Indonesia. Oke, cakep, keren banget. Tepuk tangan buat Kak Giri. Gimana sih anak Tuhan supaya bisa berdampak? Kita ini anak Tuhan bisa berdampak buat Indonesia. Berdampak buat Indonesia. Sebenarnya simple sih, semua tuh berasal dari diri kita sendiri. Kalau kita udah, maksudnya kita tahu bahwa kita harus ada dalam kebenaran kan. Kalau kita udah melakukan kebenaran, meskipun susah dan jatuh, kita jadi contoh buat orang lain. Dan dengan kita menjadi contoh itu juga bisa berdampak buat orang lain. Jadi bukan cuma dengan kata-kata kita, lo nggak boleh gini, lo nggak boleh gini. Tapi dengan apa yang lo lakuin, apa yang lo perbuat, itu kita bisa jadi contoh dan bisa jadi dampak buat orang lain. Itu menurut gue. Jadi kembali ke diri kita sendiri. Yes. Semua harus dari diri kita dulu. Disitulah baru kita bisa berdampak. Dari hal kecil. Iya. Ada nggak sih lu cerita gitu? Jadi jangan sampai apa yang kita omongin gitu ya, apa yang kita omongin nggak sesuai dengan apa yang kita tindakin. Oke. Gitu. Misalnya contohnya, gue bilang, lo nggak boleh buang sampah sembarangan ya. Lo nggak boleh buang sampah sembarangan, itu salah tuh. Tapi sedangkan gue masih buang sampah sembarangan. Iya. Padahal harusnya sebenarnya gue nggak boleh lakuin kan. Gue ngomongin itu. Nah gitu. Dengan kita tidak perlu ngomongin, dengan kita melakukan buang sampah di, contoh deh, misalnya nih di meja ada sampah gitu ya, satu orang aja ngambil satu sampah, dimasukin tong sampah, pasti yang lihat itu akan, waduh ada sampah lagi, gue bantuin deh. Nah itu udah jadi apa? Iya. Tapi gue punya cerita tuh, Nah gimana tuh? yang paradoks. Apa yang gue jelaskan tadi? Paradoks. Coba jelasin paradoks itu apa tuh? Tragisnya yang menjadi aktor kejahatan yang dilakukan oleh anak muda dalam konteks membuang sampah sembarangan adalah orang Kristen. Jadi gue punya komunitas dulu, komunitas anak muda Kristen yang bergaulnya dengan rokok. Jadi dimanapun kita nongkrong, dimanapun kita duduk bareng pasti ngerokok. Tapi gue nggak ngerokok, alias udah berhenti. Jadi gue bergaul dengan mereka karena gue mau mencontohkan karakter gue green. Jadi gue selalu memungut bungkus rokok dan puntung rokok mereka. Dimanapun mereka merokok, selesai merokok pasti mereka buang sembarangan. Gue pungut, gue taruh di tempat sampah. Terus gue lakukan itu, tetapi mereka justru semakin ngeyel. Mereka malah iseng, di depan gue dibuang lah bungkus rokok. Karena mereka tahu gue pasti akan ambil. Gue ambil. Dilakukan lagi. Tapi gue tetap ambil lagi. Bodoh ya. Itulah. Jadi Kristen pasti bodoh. Kalau lu benar-benar Kristen, lu pasti bodoh di hadapan Tuhan. Tapi lu cerdas di hadapan Tuhan. Karena menampilkan teladan. Akhirnya mereka malu. Kenapa? Karena ketika mereka sering melecehkan gue seperti itu, jadi kebiasaan. Kalau kita duduk bersama-sama dengan orang-orang yang bukan Kristen, kumpul bareng, ngerokok dong. Mereka ngerokok, mereka buang sampah sembarangan, dan gue melakukan hal yang sama. Gue pungut bungkus rokoknya. Tetapi justru orang-orang yang di luar Kristen iba dan kaget melihat kelakuan orang Kristen, dan mereka menjadi malu. Artinya gue sedang mempermalukan teman-teman gue yang beragama Kristen demi mendidik dia, demi mendidik mereka sebenarnya. Tetapi pada saat itu mereka belum mengerti, dan ya gue terima itu. Kita harus besar jiwa kalau kita mau jadi teladan. Betul kan? Paradoks kan? Iya. Cakep. Kalau lu Zak, Jadi apa katanya? pertanyaannya tuh gimana sih kita nih sebagai anak Tuhan, apalagi kita ya kita kan mungkin minoritas mungkin ya. Tapi gimana caranya kita bisa menjadi dampak bagi sekitar kita? Sebenarnya poinnya udah diambil semua sih ya. Tapi yang terpentingnya, apalagi kita nih anak muda Kristen nih,
yang udah mengenal kebenaran yang benar. Ya kita poin besar nih dari yang tadi kita bicarain tuh ya memang menjadi menampilkan kehidupan Kristus dimanapun kita berada. Ya dengan itu menampilkan kehidupan Kristus itu mencakup semuanya dengan kita bertoleransi, menghasilkan harmoni antar perbedaan yang ada, tidak menjadi batu sandungan. Itu bisa action speaks louder than word menurut gue gitu. Jadi di mana kita berada ya kita harus mikirin sih cara hidup kita, jangan sampai kita ya jadi contoh yang gak baik kayak yang Kak Jerry bilang tadi gitu aja. Contoh ya memang kalau memang kita jadi anak Tuhan yang benar ya pasti nggak ada batasan antar sesama. Karena seringkali nggak tahu ya, kalau mungkin kayaknya tuh sama yang beda agama atau beda ras mungkin itu kadang suka ada batasan. Ada berapa mungkin kita nggak tahu kita pernah ngalamin nggak? Nah mungkin dulu gue pernah ngalamin itu kayak aduh kok kayak agak beda gitu, kayak bangun batasan sendiri. Tapi padahal nggak begitu. Apalagi kalau di Alkitab Tuhan Yesus kan ngajarin tuh yang waktu ada cerita soal Samaria, orang Samaria. Konteks waktu itu kan kayak Yahudi sama Samaria kan berantem, kayak aduh pokoknya agak gila, beda kelas gitu. Tapi Tuhan Yesus pasti tahu kasih yang benar itu kasih yang tanpa batas, kasih yang melingkup semuanya. Di konteks waktu itu Yahudi sama Samaria itu kayak bermusuhan, tapi kasih cerita orang Samaria yang justru membantu. Orang membantu itu kan kayak oh gitu. Jadi makanya kalau ditanya siapa kasih sesamamu, Yesus ceritain orang Samaria, sesamamu itu berarti semua orang dari semua kalangan. Nggak ada tembok sama sekali. Dan disitulah besarnya toleransi. Disitulah ada yang namanya nilai Indonesia. Ya gak sih? Cakep ya? Gila banget, bagus. Nah, menurut kalian semua, apakah Indonesia itu udah dibilang merdeka? Memang sih merdeka tahun 1945. Tapi menurut kalian sendiri, apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka? Menurut Kak Giri gimana? Mau dibilang merdeka masih ada yang belum sih. Gitu. Kenapa gue bilang belum? Karena masih banyak orang-orang yang mikirin dirinya sendiri. Gitu. Nggak mikirin, ya gue mau masuk politik ya, maksudnya nggak mau bicara terkait politik, tapi dengan melihat kejadian-kejadian saat ini, mereka masih memikirkan kalangan mereka sendiri gitu. Masih memikirkan diri mereka sendiri atau memikirkan Indonesia itu sendiri. Gitu loh. Yang tadi kalian bilang, kita nih di sini nih sanctuary gitu ya. Ini kita kan juga bisa dibilang kita mau menjadi dampak buat orang lain gitu ya. Bahkan untuk Indonesia gitu. Nah, makanya kalau bisa ya kita bukan memberikan diri kita sendiri, kita lebih menunjukkan bagaimana kita memberikan kepada orang lain. Betul. Dari situ memang kembali lagi ke diri sendiri lagi nanti ya. Iya. Kembali sendiri lagi. Oke. Dan ya beginilah keadaan negara kita kan. Dan kita harus mengambil bagian dari situ. Jangan kita nunjuk orang lain untuk berubah, jadi kita yang berubah. Dan kita yang tunjukin itu untuk benar-benar memerdekakan Indonesia. Cakep. Nah, by the way guys, gue mau tanya nih, mungkin ke Kak Gaby. Kak Gaby, lu ada pengalaman nggak? Misalnya kayak pengalaman yang mungkin main games HUT 17-an, cita-cita pengalaman Agustusan lomba-lomba gitu mungkin pernah nggak sih? Pengalaman pernah, pasti ada. Apa? SD, SMP kan biasanya kan kalau misalnya 17-an itu bisa dibilang momen yang paling ditunggu-tunggu banyak orang gitu. Karena kan dalam 17-an pasti ada kayak lomba kerupuk, kelereng, pensil gitu-gitu kan. Lu main nggak? Main. Kenapa? Waktu itu main masukin pensil ke dalam botol. Yang di belakang itu? Ya. Oke. Terus sama itu main nyari koin tapi pakai coklat gitu.
koin pakai coklat. Yang pakai mulut. Mangkok Ya, nggak sih? jadi Ya, mesti bener. yang gede pakai mulut. Jenis Jadi mangkok. belepotan. Iya, Oh, ditacepin. Kita cepin. Ditacepin. Oh. Sama paling Bisa yang dicontohin nggak waktu lo main itu? Gimana? masalahnya nggak ada. Coba main harus. Terima kasih. Kawan. Tapi menang nggak lo tuh main? Enggak sih. Kasian banget. Gina lu udah main gitu juga nggak dulu? Ada dong di Apa? sekolahan. Main apa tuh? Kalau aku tim tarik tambang. Tunjukkan dong. Tarik tambang ya? Iya, Menang nggak? menang. Menangis. Enggak, beneran menang. Oh benar. Lu cewek sendiri situ. Enggak lah, Oh. kan timnya cewek lawan cewek, terus nanti cowok lawan cowok, gitu. Cuma tarik tambang, yang lain ada nggak? Biasa apa ya? Ya paling yang masukin botol, lomba kelereng, gitu-gitu. Masukin botol mana? Ini Idaman. masukin pensil ke botol. Itu aja. Iya. Link lu pernah nggak? Nah, Main apa? ya sama kayak tarik tambang, makan kerupuk, sama kelereng yang di sendok itu. Oke. Ya itu sama yang itu pensil, kayak gitu-gitu. Masukin ke botol. Udah menang. Pernah aku sering menang dulu. Dulu sering. Curang atau? Kurang yang sering menang tuh kelereng Bareng. sama makan kerupuk. Oh, makan. Gue dong ditanya. Makan rokoknya begini atau? Dia belum ditanya, gue belum ditanya. Sama dong. Sama ini. Ya, coba. Pernah nggak kayak? Oke dulu. Kalian dong. Boleh nih? Iya, boleh. Oke. Gua sukanya lomba balap karung. Contohin. Jangan dong. Enggak ada karungnya. Soalnya punya filosofinya. Filosofi balap karung ya? Berat. Berat ya. Filosofinya adalah saat lu didera, lu terus berlari, di situ terlihat kemampuan lu. Kan nggak lari, lompat. Oh iya, lari. Gerakan kita nggak bisa leluasa, tapi kita dituntut untuk melompat yang cepat. Nggak jadi melompat yang cepat. Gue suka sekali itu. Sering tersandung sih. Satu. Iya, sering tersandung. Tapi yang penting sampai garis finish. Jatuh. Sandungnya sampai garis finish. Benangnya bagus ya. Gue serunya hirup pikuknya sih sebenarnya itu. Jarang banget ya, sekarang kita udah jarang ya. Jarang. Yang Rasa COVID hirup soalnya. pikuk gitu, Iya. iya. Covid kan. Aduh. Guys, kita buatin nanti. Yang manjat pinang ada nggak sih? Lalu manjat pinang ada nggak? Pernah sih. Pernah. Nah, tapi gue nggak mau. Soalnya gue tahu badan gue pendek. Kalau injek-injek gitu ntar nggak tinggi-tinggi dulu mirip itu. Jadi gue nggak mau. Jadi nggak mau? Nggak mau ikutan. Pernah tapi nggak mau. Nggak, maksudnya pernah melihat gitu, tapi diajak kan nggak mau gitu karena gue tahu badan gue pendek. Nah, ya gue kan berharap tinggi dulu, tapi ya pendek juga sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak masalah, tidak ada masalah dalam pendek. Tapi Tuhan tuh adil, badan gue pendek, suara gue besar. Sombong. Gue mau muji Tuhan karena suara gue dikasih. Ini berendah di atas gunung ya. Udah itu aja ya. Udah itu aja. Oke, lu gimana kaki? Hah, Gua pernah main apa lu? Oh kalau gua main ini waktu itu main bola yang bola plastik. Pakai Nggak sarung. tahu nih. Pakai daster. Bola bencong. Yoi, mesti dandan. Boleh aja sih. Memalukan diri sendiri. Jangan. Lu pakai dasar. Daster. Muat dasar. Punya apa kan gua. Oh. Kecil dulu, pas kecil. Oh, lu masih kecil. Kecil. Masih. Masih iya. Kalau sekarang kan? Oke. Jadi menang nggak? Hah? Menang nggak? Gua lupa ya menang apa enggak ya? Nggak tahu dulu lupa. Coba itu dong, games dulu. Pernah. Oh ya kerupuk main lah, kerupuk terus yang tadi tuh kelereng. Bola pakai Terus sarung. abis itu kalau nggak salah pernah main ini apa sih tuh yang di dalam ini apa biji, kok biji sih? Toge yang belum itu. Kacang hijau. Kacang hijau
terus pakai ini, pakai sumpit. Oke, Oh, bener. iya. Iya. Kan dulu belum bisa pegang sumpit, jadi mainin. Tapi nggak dapet. Sekarang udah begini. Hah? Nggak dong, ini kan nggak boleh dong gini. Yang sumpit gini gitu. Oh iya. Sekarang udah jago pegang sumpit. Udah bisa. Udah bisa nangkep balap. Enggak dong. Saya bukan ini, apa tuh ya gurunya? Jadi Lu pernah main nggak? Bisa. yang nggak lalat. Pernah semua sih yang tadi di sini. Lu pernah Pernah semua. Ya paling seru yang tadi tuh, yang bola bencong. Oh iya. Oh iya. Itu paling seru. Kocak soalnya. Ngomong lu pernah main apa? Nah, gua Gak main hati kan? gue Berat. nggak pernah main hati. Iya. Back betul. Main apa, weh? Main ini. Main apa? Gue biasanya main tarik tambang. Dari dulu tarik tambang, balap karung. Menang kalah. Hah? Menang kalah. Menang. Tarik tambang yang menang. Karung kayaknya nggak menang. Agak capek nggak gitu lama-lama. Udah sih doang. Sisanya enggak ada. Oh bola pakai sarung. Dia main bola, dia kan kadang suka ngomongin. Mereka pakai sarung. Udah doang paling. Seneng nggak? Seneng banget. Seneng banget. Seneng banget. Oke. Udah kan. Itu gue buka pengalaman. Ini kita nunggu nih. Iya, kita nungguin. Nunggu yang ini nih. Oke. Sekarang gini. Pertanyaan terakhir buat kita semua. Jawab dengan jujur. Seberapa lo cinta dia? Indonesia. Dia Bisa aja. Bisa aja. Oke. Seberapa lo cinta Indonesia? Gue, kalau dari gue, seberapa gue cinta Indonesia? Ya cinta banget pastinya. Cinta banget apa enggak? Gitu Udah aja. gitu. Masa gitu aja sih? Mas? Ya gimana? Bukan sih alasan apa? Wujudnya gimana? Apa? Wujudnya gimana? Wujud, ya gue cinta Indonesia wujudnya misalnya buang sampah pada tempatnya. Kadang-kadang juga gue misalnya kalau udah jalan di mall, kalau gue jalan di mall, misalnya gue lihat ada apa kayak sampah botol, tau botol nggak ada plastiknya. Kalau jatuh ke gue lihat kadang-kadang gue suka. Masa sih? Iya. Cuma mungkin belum lama gue lakuin lagi karena COVID kan. Oh iya. Oke. Oke. Bela diri. Bukan bela diri. Maksudnya, udah lu kan dipojokin gue. Gue serius cerita. Tapi memang begitu gue. Pokoknya kayak misalnya gitu gue ambil. Itu salah satu wujud gue. Terus cinta Indonesia misalnya belajar dengan benar juga cinta Indonesia. Rakyat yang pintar itu nama cuma bangsanya. Iya kan? Oke, untuk membuktikannya, coba Pancasila hafal gak? Pancasila. Satu. Anda. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gue jadi penasaran, gue pengen tes. UUD 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka dan oleh sebab itu Penjajahan di atas dunia harus ada pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan biasanya kalau dan begitu pergerakan ya. Indonesia. Pokoknya gue pas dengar pembukaan Tidur. Indonesia pas upacara kan, pas setelah itu gue langsung kayak bodoh amat gue gak ada. Aduh gue kacau. Cinta Indonesia Cinta maksud gue ya cinta. Kayak gini, pertanyaannya waktu upacara ngapain? Waktu upacara, ya berdiri lah. Nah, tapi ngikutinnya Berdiri. bener berkhidmat gak? Iya. Berdirinya kemana nih pikirannya? Oh iya. Biasanya gue nyanyi Indonesia Raya sih. Biasanya mau upacara, ya gue sih orangnya jahil dulu ya. Jadi kalau gue bosen gue sengit depan gue, belakang gue. Tidak boleh dicontoh. Tidak boleh contoh guys. Tidak boleh dicontoh. Tidak boleh. Jangan ditiru aja gitu. Jadi kalau kalian upacara next time berdiri tegap,
dengerin siapa tuh? Pidato. Pembinanya untuk khotbah. Dia biasanya ceramah. Ini nggak baik. Lu semua ada yang pernah telat upacara nggak? Ada, pernah. Lu pernah? Siapa yang di sini pernah nggak bawa topi, nggak bawa dasi? Pernah, Bang. Terus dihukum? Dihukum. Kadang dihukum, kadang enggak. Siapa yang pernah pingsan waktu upacara? Nah, itu. Enggak pernah. Yang pura-pura pingsan. Pura-pura pingsan. Pingsan beneran. Pingsan beneran. Kenapa? Lagi sakit, sok kuat. Wih. Maksa-maksa tiba-tiba di bawah matahari banget. Ya udah, ciut ya. Setidaknya terlihat. Setidaknya terlihat gairahnya. Iya, mencintai Indonesia kan? Iya, betul. Mantap. Daripada dia. Ya begitu. Tunggu bentar, gua nggak puas. Coba Pancasila apa? Iya. Pancasila. Coba Pancasila. Pancasila. Ya. 1. Tuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Oke. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, cakep. Kalian proklamasi. Nah, Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 13 Agustus 1945. Mari kalian. Bentar. Tapi ada yang hafal nggak lagu 17 Agustus? Hafal. Coba, ada yang hafal nggak? Ayo nyanyi. Ayo coba nyanyikan. Coba play. Coba. Bareng-bareng loh ya. Maraton. Agustus tahun 45. Itulah hari Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Hayat Presiden Tanjung Barat. Kita apa? Mempertahankan Indonesia. Kita apa? tetap setia membela negara kita. Cakep. Kak Giri, apa nggak pengumuman? Pengumuman. Iya. Tahu. Itu kalau gua biasanya pengumuman. Jadi ada pengumuman, ada pelajaran atau enggak gitu kan? Beda-beda sekolah ya? Iya. Oh ya, oke. Oke, itu aja dari kita semua, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kami Century mengucapkan selamat hari Merdeka. A place for everyone dan pastinya ini juga tempat buat kita mengembangkan rasa nasionalis kita. Betul? Betul. Indonesia jaya, gitu ya. Iya, oke. Indonesia jaya. 3 kali dong. Oh ya. Jaya. Yes. Indonesia jaya. Oke. See you and bye-bye. See you. Yeay. Allah Akbar. Tanah air ku tidak ku lupakan.
menghayati kasih sayang, anugerah yang Tuhan berikan untuk Indonesia. Perlindungannya, penjagaannya, sampai Tuhan mengizinkan bangsa ini merdeka, berdaulat, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, bangsa yang diidam-idamkan oleh manusia di belahan bumi ini. Kita berdoa, Bapa, Tuhan kami, Allah yang kudus, yang bertahta di kerajaan surga. Terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk bangsa ini, untuk orang-orang Indonesia dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati bangsa ini sehingga bangsa ini bertumbuh, berkembang. Dan saat ini kami menikmati kasih Tuhan terhadap bangsa ini. Kami memiliki cita rasa sebagai masyarakat Indonesia yang mencintai merah putih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk keadaan bangsa ini. Engkau Maha mengetahui bagaimana bangsa ini melewati kehidupan. Sampai pada saat ini bangsa ini tetap bertahan walaupun banyak sekali tantangan, baik itu dari dalam negeri, internal maupun eksternal. Tapi kami bersyukur karena adanya kesatuan, bangsa ini tetap berjalan. Bapa, Tuhan Yesus, untuk ke depan nanti kami tetap berharap bahwa bangsa ini akan berdiri kokoh, dan kami, elemen-elemen yang ada di dalamnya, mendorong diri kami untuk terus berempati untuk bangsa ini, berkarya melalui tindakan. Kami mau jadi penyembah-Mu dengan mengabdi di bangsa ini. Tuhan berkati Indonesia, Bapak Presiden beserta jajarannya, Insinyur Joko Widodo beserta jajarannya. Tuhan berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan, sehingga apapun yang mereka laksanakan dibuatnya baik untuk ini, negara ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami rindu Engkau menjamah kami terus menerus, dan kami menyatukan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mendengar harapan kami, harapan yang tak terucap pun Engkau mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami serahkan selanjutnya kegiatan kami, Sentori, juga anak-anak-Mu dimanapun berada. Hanya di dalam nama Yesus, sama-sama yang percaya dan yang terus berpengharapan akan doa ini katakan amin. Oke. Jangan lupa follow Instagram kita sanctuary.gsk, dan sampai ketemu di minggu depan. Sanctuary, a place for everyone. Bye. God bless.